Hari ini saya sih mau bahas, yang simpel dan saya rasa sebagian besar teman-teman di sini udah pada pakai ya, yaitu evening care, corset. Nah, kalau saya lihat-lihat pasti dari 30 lebih orang ini, pasti sebagian besar mungkin udah pernah pakai ya. Kalau udah pernah pakai berarti tugas saya selesai, Cilisen. Jadi sebenarnya tugasnya udah selesai karena pasti udah pada pinter-pinter. Nah, cuman, kali ini saya tuh mau bahas kenapa, evening care. Karena gini, untuk memasukkan semua skincare yang lebih berat itu artiannya buat anti-aging, untuk de-aging, untuk serum. Yang paling utama itu kita musti pembersihan kulit paling utama. Gitu. Kalau selama pembersihan kulit belum maksimal, apapun yang kita coba masukin ke dalam kulit kita itu pasti nggak maksimal gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kan suka ada yang bilang gini, kayaknya udah pakai ampul tapi kok nggak efek, atau ada yang pakai The Fame satu set tapi nggak efek gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa begitu. Nah, menurut saya yang mesti kita koreksi itu pertama-tama itu adalah mengenai pembersihan di awal gitu. Apakah sudah maksimal belum? Nah, sekarang saya mulai ya dari, ini ya, sebentar saya buka dulu. Mmm. Ini saya udah dijadiin ini belum, Ci, listen, host? Link Udah phone-nya ya? sudah di co-host. Oh, udah Udah udah. bisa share screen ya? Oke oke oke, Oke, sebentar yuk. ya. Oke, bentar ya, ini mana nih? Oke, udah keluar sih, listen? Udah ya? Oke. Udah, Nah, udah. ini, yang pertama itu tadi adalah love your skin gitu. Jadi simple sih kelihatannya gitu, tapi kan kita selalu jadi, agak mulai gelisah gitu pada saat kita udah di umur 40-an. Baru mulai cepet-cepetan supaya nggak banyak keriput, nggak banyak flek, nggak apa, di garis-garis kita tuh nggak terlalu banyak, apa, masalah gitu. Nah, sebenarnya kita sebenarnya bisa lakuin ini di awal harusnya mungkin misalkan dari umur 20 lebih juga udah mulai ngerawat kulit. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin baru 20-an, 30-an gitu. Nah, ini musti dari awal itu, ngebersihin kulit tuh dari awal. Karena saya itu ngerasain, saya itu bukan orang yang ngerawat kulit dari muda, bukan gitu. Saya itu orang yang, masa bodoh banget sama kulit gitu. Jadi pokoknya yang penting nggak ancur-ancur amat dah gitu. Dulu pokoknya mikirnya begitu aja, simpel. Nah, tapi ternyata sekarang udah masuk 40 lebih baru, oh iya ternyata, kalau lagi ngumpul, lagi apa, baru berasa ya. Nah, ini love your skin. Jadi walaupun kelihatannya simple, tapi kita memang harus mengerjakan bagian-bagian di kulit kita itu cukup penting. Nah, sekarang saya mulai dari Atomy Evening Care Forset. Nah, evening care ini simple banget gitu dan bisa dikerjain di rumah. Malah kalau yang buat pasangan ya atau sama anak-anak ini kita bisa banget kerjain karena saya sering kerjain ini sama saya suka facialin anak-anak di rumah. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena gini, banyak sekali, saya suka dengar orang yang males pakai deep cleanser, gitu. Males tuh pakai deep cleanser, buang waktu gitu, enakan pakai foam cleanser aja langsung. Padahal kalau kita lihat sekarang saya masuk langsung ke deep cleanser. Ini ada ya, deep cleanser itu membersihkan make up, pori-pori yang tersumbat. Nah, saya masuk. Nah, di dalam, deep cleanser itu ada ginseng dan ginkgo extra. Ini untuk, dia sebenarnya kita tahu ya ginseng itu fungsinya banyak banget. Ginkgo biloba juga banyak sekali gitu. Jadi di sini ditulis bahwa kulit kusam tampak terhidrasi dan kencang. Nah, fungsi dari kalau ginseng di Korea itu saya sudah lihat di, kandungannya ini itu namanya Panax ginseng. Nah, itu sebenarnya ginseng itu untuk apa? Ginseng itu banyak sekali. Untuk anti aging iya, terus menyeimbangkan kadar minyak iya, menetralisir kulit sensitif iya, gitu. Nah, ada beberapa lagi seperti salah satunya jerawat. Nah, kalau kita, eee,
langsung pakai foam cleanser, apalagi kalau kita orang yang biasa kalau sekarang sih kita di rumah ya, mungkin nggak terlalu banyak pakai make up gitu. Tapi kalau kita keluar rumah, misalkan kerja, mau nggak mau ya kerja di kantoran atau di apa kan pasti kita pakai pakai foundation, pakai bedak, pakai, eyeliner, pakai segala macam. Nah, pada saat pembersihan kita kurang bagus, langsung ke foam cleanser sebenarnya itu nggak maksimal. Nah, sebenarnya di kandungan deep cleanser itu luar biasa bagus sekali. Saya waktu itu sempat kepikir waktu pertama-tama saya pakai deep cleanser. Kenapa saya kalau pakai deep cleanser, habis saya pakai, terus kok rasanya anget gitu, rasanya anget dan memang ternyata kan di dalamnya itu ada ginseng. Saya itu memang cukup peka terhadap ginseng karena saya kalau ginseng mau dimakan kayak atau di apa itu di perut saya tuh panas gitu. Nah, ini juga terjadi di kulit muka saya. Enggak panas tapi rada anget. Nah, setelah saya baca, oh ternyata memang ada ginsengnya. Nah, terus ginkgo. Ginkgo itu kan salah satunya kalau secara untuk badan itu kan untuk penuaan dini juga bagus ya, gitu. Jadi bayangin aja ya, kalau kita skip deep cleanser, itu salah satunya penuaan dini kita tuh kurang kurang apa ya, kurang di-maintain tuh gitu sebenarnya. Nah, jadi kenapa setelah kita pakai foam cleanser, kok kenapa ya kayaknya kulit masih kurang cerah? Karena balik lagi, karena pembersihannya memang kurang baik gitu. Di ginkgo itu udah untuk memperlambat penuaan, terus nah ini ada satu ya yang mungkin seumuran kita mulai khawatir. Ini untuk meminimalis kerutan sebenarnya. Kalau ini secara fungsi umum ya gitu, tapi kan ini kan sudah dijadikan dalam bentuk apa ya krim ya, jadi kandungannya itu sudah bercampur. Nah, lalu ada lagi yang keduanya ini clear skin tone. Nah, ini ini tuh bagus banget. Green tea extract. Green tea extract itu teh hijau. Teh hijau itu membantu kulit terlihat bersih dan cerah. Nah, kenapa gitu ya? Kalau kita bilang teh hijau itu pasti orang-orang suka untuk diminum. Kenapa orang suka minum teh hijau? Orang bilang, oh sehat minum teh hijau mah katanya gitu. Karena antioksidannya tinggi. Itu benar banget, memang tinggi. Jadinya kenapa orang banyak sekali, ada yang bilang gini, enggak lah pengen kurus, pengen langsing, minum teh hijau aja. Itu juga ada gitu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, teh hijau itu bagus sekali memang untuk karena antioksidannya tinggi. Itu untuk meremajakan kulit, sel-sel kulit yang hampir mati. Jadi sebenarnya kayak kulit-kulit yang kering kalau untuk kesehatan kulit ya. Dan teh hijau itu salah satu fungsinya yang saya suka banget itu adalah antimikroba. Antimikroba, anti peradangan. Nah, itu salah satu fungsi dari teh hijau. Jadi kalau orang yang suka-suka minum teh hijau ya nggak salah gitu karena memang fungsinya bagus selain rasanya enak. Nah, saya itu udah pakai pernah pakai juga sih apa ya namanya masker yang memakai teh hijau saya pernah gitu. Jadi rasanya pun enak ya. Cuman kalau yang banyak ampasnya ya jangan diambil ampasnya ya gitu. Karena kan kalau kita nanti kena ke muka takutnya agak-agak perih ya gitu. Nah, terus kalau untuk mengatasi jerawat, green tea itu juga teh hijau itu, air teh hijau itu juga bagus untuk mengatasi jerawat, tapi ini jerawat yang karena bakteri ya, gitu. Bukan hormonal ya, kalau hormonal kan beda ya, misalkan anak-anak ABG gitu ya, itu kan rada-rada beda. Tapi kalau yang karena bakteri, misalkan pencucian mukanya kurang bersih. Nah, ada satu yang penting, handuk. Handuk itu handuk tuh penting sekali. Kita kalau habis cuci muka mau busuk aja tuh muka pakai anduk gitu ya, padahal anduk kita mungkin itu sebenarnya udah kurang bersih. Nah, sebenarnya habis kita cuci muka, kita pakai anduk yang nggak bersih, ya sebenarnya nggak baik juga. Jadi usahakan sabun badan, anduk yang buat di badan sama anduk buat di muka itu dipisah gitu. Karena kenapa? Karena habis dari badan ke muka, dari badan ke muka gitu. Sebenarnya itu bisa jadi banyak kotoran yang nemplok lagi ke muka kita sih sebenarnya gitu. Nah, terus ada lagi glossy skin ini dari Carrot sama ini ada dari tocopherol acetate. Nah, dulu saya pernah pegang satu spa. Setiap pagi kerjaan kita itu salah satunya itu kita blender carrot, wortel ya, wortel itu tapi nggak sampai hancur. Dulu waktu pertama kali saya masuk saya mikir ini carrot ini untuk apa? Setiap pagi kita kerjain hancurin carrot sama bikin jelly agar-agar ya, agar-agar. Nah ternyata memang carrot itu kan bagus banget ya karena memang vitaminnya banyak, vitamin mineralnya banyak. Jadi dia banyak mengandung vitamin dan mineral. Makanya di sini ditulis mempertahankan elastisitas dan nutrisi kulit, memancarkan cahaya pada kulit. Nah, kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali orang yang pakai masker itu pakai carrot. Makanya di luaran itu banyak ya yang jual
masker carrot apa segala macam, tapi kita mesti lihat juga selain carrotnya tambahannya tuh apa gitu. Tambahannya apa? Tambahan dari carrotnya apa? Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Kalau carrotnya mungkin bagus, tapi kalau mereka pakai ekstrak carrotnya juga kurang bagus, ya sebenarnya nggak bagus juga gitu. Nah, di Atomy punya deep cleanser-nya itu ada carrot ekstraknya. Nah, carrot ekstraknya itu ini salah satu teman-teman pernah ngerasain nggak kalau habis pakai deep cleanser itu muka rasanya lebih kenyal, muka rasanya lebih glowing gitu. Bukan karena berminyak ya, tapi rasanya lebih lebih kenyal karena saya pernah ngerasain sebelum pakai deep cleanser, saya langsung pakai foam cleanser sama saya pakai deep cleanser dulu baru foam cleanser. Saya pernah ngerasain dan itu beda gitu. Bedanya karena saya merasa jenis kulit saya itu kering dan sensitif. Jadi saya lebih ngerasain bahwa oh iya ternyata ada perbedaan setelah saya pakai deep cleanser, kulit saya lebih kenyal. Nah, di salah satu di wortel itu juga gini, kalau kita banyak keluar rumah, kalau sekarang sih aman ya, kita kan sering kena matahari. Nah, kulit kita suka panas. Nah, itu salah satunya carrot tuh fungsinya itu juga. Kenapa banyak kalau kita pergi ke spa-spa di luaran sana, kita itu suka dikasih masker, maskernya wortel. Nah, itu sebenarnya untuk meredam kulit kita yang terkena matahari. Nah, coba bayangin ya, deep cleanser itu kan harganya nggak mahal ya, tapi isinya seperti ini. Ini cuma sebagian. Sebenarnya ingredientnya tuh banyak sekali yang saya udah baca dan ternyata luar biasa banget. Tapi ini yang diambil hanya sebagian. Jadi ini tuh bagus banget deep cleanser. Jadi jangan lewatkan pembersihan muka, jangan lewatin deep cleanser gitu. Terus, nah yang tocopherol asetat ini adalah salah satu bentuk dari vitamin E. Vitamin E. Kalau vitamin E teman-teman mah tahu lah ya gitu. Bagusnya buat apa? Buat kulit ya. Itu pasti bikin kulit lebih cerah lah ya. Nah, kalau kita melewatkan deep cleanser ini, ya kita langsung masuk ke foam cleanser. Bukan berarti foam cleanser itu nggak bagus ya, tapi kalau kita yang make up-nya tebal atau kita banyak aktivitas di luar, kan kita olahraga, kita apa segala macam debu kena ke muka, kita langsung foam cleanser, ini kurang maksimal. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Satu, jerawat. Itu pasti, jerawat pasti. Kalau orangnya nggak berjerawat, bisa jadi komedoan. Komedo. Ini karena apa? Komedo itu pasti karena kotoran yang masuk yang nggak keluar. Itu udah pasti begitu gitu. Jadi kalau pembersihan kurang bagus bisa terjadi seperti komedo gitu ya. Dan ini biasanya terjadi sama anak-anak ya. Anak-anak kan banyak sekali yang cuci muka juga asal aja gitu ya. Asal aja gitu terus komedo deh di mana-mana, terutama di hidung ya. Kita aja yang udah rajin-rajin bersihin muka yang namanya komedo aja kayak saya kadang susah dihindarin gitu. Tetap aja suka ada, kadang tetap aja saya mesti bersihin lagi. Nah, satu lagi kulitnya kusam. Kusam. Nah, ini yang suka kita bilang gini, udah pakai ini itu tetap aja tuh banyak kulit kusamnya, kulit matinya, produknya nggak bagus nih gitu. Nah, orang kan sering sekali komplain tentang itu padahal kadang-kadang pembersihan muka yang kurang maksimal. Nah, bagaimana sih cara pakai deep cleanser? Nah, teman-teman sih pasti udah tahu lah ya. Deep cleanser itu kan dipakainya seperti umumnya aja ya. Kita tuangin ke tangan. Jangan lupa sebelum kita pakai deep cleanser, tangan kita mesti bersih dulu. Kadang-kadang itu yang kita suka lupain juga. Padahal tangan kotor-kotor nih. Terus kita pakai deep cleanser, iya pegang enak dibuka gitu. Pijit-pijit sana, pijit-pijit sini. Padahal tangannya kotor. Habis pegang apa nggak tahu. Kadang-kadang tangan kita mungkin habis pegang barang dari luar atau dari mana. Nah sebenarnya memang kelihatannya ribet banget ya gitu, tapi kalau kita udah biasa kerjain sih enggak gitu. Jadi sebelum pakai deep cleanser tangan tuh bersih dulu biar maksimal. Nah, pemakaiannya itu, nah ini ada satu nih. Nanti saya mau ajarin cara pijit muka yang supaya kulitnya kenceng ya. Jadi kalau kita bersihin muka itu jangan begini, jangan wah gini ya, jangan kanan kiri atas bawah. Entah kulit kita bingung mau ke atas apa ke bawah, dia milihnya ke bawah, kendor lah kulit kita ya. Jadi jangan. Jadi kalau kita mau pijit muka itu selalu arahnya ke atas. Lalu kalau kita mau pakai jarinya ini cukup dua lah. Inilah jari manis sama jari manis sama jari tengah. Kenapa? Kalau kita pakainya 4 jari, tenaga kita tuh kuat. Kita nggak sadar kadang muka kita keunyeng-unyeng tuh, padahal tuh sebenarnya. Nah,
tiba-tiba, aduh mukanya kok rada nggak enak, karena sebenarnya pemijatan kita tuh nggak perlu sebegitunya gitu. Pemijatan kita tuh cukup lembut aja, pakai aja nih dua dua jari juga nggak apa-apa gitu. Nah nah itu nanti setelah kita pakai merata, kita diemin sebentar, kita angkat pakai tisu, pakai kapas juga boleh, cuman mungkin pakai tisu lebih lembut ya gitu. Kalau seandainya teman-teman itu habis ada acaraan, pas lihat, wih, kotor banget gitu ya, lakukan sekali lagi di cleanser-nya. Lakukan sekali lagi di cleanser-nya, diulang, diangkat. Nah, itu nanti bisa kelihatan. Kalau udah bersih, baru kita beralih ke foam cleanser gitu. Jangan pikirin perlu waktu berapa lama ya, enggak. Sebenarnya kalau dilakuin bentar kok, itu enggak ada berapa menit kelar gitu. Cuman kan kalau kita dijelasin kayaknya panjang gitu ya. Nah, jadi ingat kalau pembersihan pada saat kita lap masih kotor sekali, lakukan pembersihan di cleanser itu 2 kali supaya kulit kita benar-benar bersih. Karena kalau apalagi kalau malam ya, setelah itu kita mau pakai misalkan seri absolut, itu sayang. Kalau misalkan masih banyak kotoran di dalam, itu sayang banget karena nggak akan masuk maksimal. Nah, oke, yang berikutnya, nah, foam cleanser. Foam cleanser ini juga penting banget ya. Orang ini suka suka langsung nih masuknya ke foam cleanser aja nih gitu. Kayaknya semua mikirnya pasti, ah udahlah paling utama mah foam cleanser gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau rangkaiannya evening care itu semuanya sama pentingnya, keunggulannya beda-beda, khasiatnya juga beda-beda. Nah, memang kalau di foam cleanser itu pertama buat makeup removal ya, buat mengangkat kotoran-kotoran, menghilangkan makeup dan kotoran di wajah, membuat kulit terlihat lebih muda dan lebih sehat. Ya, otomatis kalau kita bersihin muka, rajin cuci muka, pasti hasilnya lebih bagus daripada orang yang nggak cuci muka. Itu sih udah pasti deh ya. Nah, cuman apakah sabunnya benar? Apakah sabunnya bagus? Nah, itu yang mesti kita pikirin gitu. Karena banyak sekali yang terjadi itu setelah cuci muka orang ngalamin kulit muka yang nggak enak malahan gitu. Nah, yang kedua itu clean skin, menghilangkan sebum dan kotoran di pori-pori, membantu menjernihkan dan menyegarkan kulit. Nah, ini kenapa kita uh, bisa berasa bahwa ternyata pakai foam cleanser, orang suka bilang gini ya, aduh foam cleanser itu luar biasa banget karena abis pakai foam cleanser kulit kagak kagak kering, kulit enggak perih-perih gitu, termasuk anak saya gitu. Anak saya yang super kering aja bilang begitu. Nah, karena di sini kita ada ini salah satu doang ya, ini salah satu doang. Jadi sebenarnya di dalam kandungannya itu ternyata banyak sekali dari tumbuh-tumbuhan yang herbal ya. Sebenarnya banyak sekali dan itu kandungannya saya baca beberapa itu bagus sekali. Contoh-contohnya misalkan ada beberapa kayak lavender, kayak chamomile itu luar biasa banget. Nah, ini ada satu Pelinus linteus sama linteus rice extract. Kalau kita beli produk-produk di luaran ya, yang mahal-mahal, yang ada kandungan ini pasti harganya mahal sekali gitu. Karena memang sebenarnya kandungan ini tuh bagus. Nah, ini ditulis mencegah penegangan kulit. Penegangan kulit maksudnya tuh jadi kayak kulit yang crack gitu loh ya. Kalau habis cuci muka kan kita berasa kulit kayak ketarik gitu. Padahal enggak, tapi rasanya kayak ketarik. Mau ketawa kayaknya kaku gitu. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali orang yang memakai sabun cuci muka bukannya enak, malah nggak enak gitu. Karena kenapa ya? Karena tadi itu kandungannya itu banyak yang memakai misalkan gini, pemutih. Jadi kayaknya habis cuci muka putih mukanya. Lah padahal itu bahan kimianya apa kita nggak tahu tuh. Kelihatannya putih, tapi pas dia mau ketawa, wah nggak bisa ketawa nih. Mukanya kalau ketawa samping-samping mulut gitu rasanya perih karena pada kering gitu. Nah, sebenarnya kalau Pelinus linteus ini kan salah satu jenis jamur nih. Kalau nggak salah ya ini salah satu jenis jamur. Biasanya sih memang buat pengobatan. Nah, dia salah satunya itu untuk kalau di badan untuk merangsang kekebalan tubuh. Nah, kita bayangin ya, kita di muka, kita pakaiin ini di muka gitu. Juga untuk mengatasi peradangan. Peradangan. Jadi, kenapa makanya kita kalau pakai foam cleanser ini, kita enak-enak aja. Kayak saya sehari kalau mandi 2 kali, ya 2 kali pakai. Kalau mandi 3 kali, 3 kali pakai. Dengan jenis yang sesusah saya, yang jenisnya itu kulit kering dan sensitif, saya itu nggak pernah ngerasain kulit saya tuh kering gitu. Kayak kalau udah kering otomatis ya. Kalau udah kering itu
pasti gatal. Kalau saya begitu ya. Kalau udah kering, gatal, dan perih. Itu pasti begitu. Nah, yang satunya lagi Lintaeus rice, ini rice extract ya. Itu bagusnya apa? Itu untuk menutrisi kulit. Makanya kenapa kalau kita pakai eh, foam cleanser, yaitu karena kita dinutrisi. Ya, itu sih kalau kalau kita lihat dari eh, apa fungsinya itu tuh untuk mencerahkan juga. Jadi dia untuk mencerahkan, untuk menutrisi, makanya kenapa kita kalau habis cuci muka, walaupun kelihatan mukanya bersih gitu, kalau kita ngaca, wah enak nih bersih nih, kita pegang hidung juga kayaknya bersih gitu, tapi kulit kita nggak kering karena ya ini ada salah satunya, ada duanya ini kandungannya ini. Nah ini bagus sekali. Kalau teman-teman nanti iseng-iseng, boleh baca di aplikasi itu banyak sekali kandungannya yang uh, bagus banget gitu loh. Jadi saya tuh tadi tuh iseng sampai saya baca-baca lagi gitu. Jadi saya senang sekali. Nah, busanya itu kan cara pakainya itu kan kita cukup tangan kita basahin. Kita tuang sedikit loh ya, jangan banyak-banyak sayang. Waktu kita tuang sedikit, kita bikin dulu jadi busa. Kita bikin dulu dari busa, jadi busa, baru kita apply ke kulit muka. Nah, waktu sama ya, waktu kita apply ke kulit muka itu gerakannya juga melingkar gitu ya. Jadi ingat jangan saksok gitu ya. Jangan waduh nih kesian kulitnya nanti yaitu tadi ke atas ke bawah ke bawah bingung dia ntar. Jadi searah gitu. Biar kenapa? Waktu busa-busanya itu tuh masuk ke pori-pori, dia tuh bersihin kotoran-kotoran yang di dalam gitu. Jadi waktu tadi kita pakai deep cleanser kan kita melakukan pemijatan juga tuh. Atau kita melakukan pemijatan, itu ada partikel-partikel yang kerja dia keluarin kotoran. Nah, ditambah lagi sekarang kita pakailah foam cleansernya waktu kita masas. Nah, waktu kita pijat perlahan, itu juga akan busa-busanya itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam pori-pori. Nah, jadi ini fungsinya kan berhubungan ya antara deep cleanser sama foam cleanser itu berhubungan. Itu harus dipakai kalau kayak kita mah bilang ini ya pasangannya deh gitu. Itu harus dipakai dua-duanya kecuali ada orang yang kulitnya bermasalah sekali yang mungkin nggak bisa pakai deep cleanser. Itu baru ada pemecahan lainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita salah bayangan kita sabun cuci muka biar bersih, biar enak, biar apa segala macam. Tapi ternyata waktu kita salah pilih sabun cuci muka, yang terjadi juga kita bisa iritasi. Iritasi, jadi kemerahan karena saya pernah ngalamin. Kalau saya cerita pasti yang saya alamin gitu. Karena kulit saya bermasalah. Jadi waktu saya pakai sabun cuci muka yang ada habis cuci muka, aduh muka rasanya panas. Habis panas muka saya merah-merah. Merah-merah gini semuka muka ya. Rada-rada perih sih. Saya juga mungkin karena memang kandungannya saya nggak kuat. Waktu sebelum saya ketemu Atomi ya. Bisa juga, nah ini kulit kering bukannya bersih tapi kulit malah kering, yaitu karena banyak di luaran sana sabun cuci muka yang banyak mengandung zat atau salah satunya kayak kalau kita cium suka kayak ada bau alkohol ya gitu. Padahal bayangin aja kalau alkohol kita taruh di muka kan kurang kurang pas gitulah rasanya gitu. Nah, lalu ini pemakaian foam cleanser ya. Jadi foam cleanser itu dipakai lalu kita seperti biasa. Nah, dibilas, terus ingat lagi ya anduknya. Anduknya tolong dipisah antara anduk badan dan anduk muka karena supaya menghindari bakteri. Sebenarnya itu. Nah, jangan kepikir ribet ya. Ini simpel-simpel kalau kita kerjain simpel banget. Nah, terus yang berikutnya. Ini peeling gel. Peeling gel ini dituliskan menghilangkan sel-sel kulit mati dengan mudah tanpa iritasi kulit. Nah, ini saya paling suka nih. Peeling gel itu dulu saya pernah ke dokter muka. Kalau saya ke dokter muka, kita kalau peeling pasti kita diolesin satu muka, terus kita diem. Saya itu paling nggak bisa. Kenapa? Baru sebentar muka saya tuh rasanya kebakar itu benar-benar sampai dipasangin kipas angin. Orang-orang bisa 20 menit, saya baru 5 menit berjalan saya pasti udah minta hapus. Saya tuh nggak bisa
Padahal kalau zaman dulu kan kepikirnya gini ya, kepengen cakep, pengen kulitnya bagus gitu ya, yang pasti membantu itu ke dokter kulit gitu ya. Tapi ternyata saya nggak semua orang kan bisa ke dokter kulit karena masalah kulitnya terlalu sensitif seperti saya. Nah, yang ada kulit saya tuh merah banget gitu. Yang ada iritasi, pulang dari sana bukan cakep, besok-besoknya ketemu orang pasti pada nanya, "Kulit lu kenapa? Kulitnya kenapa?" gitu. Pasti pada nanya gitu, padahal gara-gara dipiling. Kayak gitu. Jadi pakai krim, dipakai diam sebentar, aduh panasnya setengah mati deh gitu, susah banget gitu untuk ilanginnya aja itu udah dikipas-kipas, dihapus-hapus tetap aja nggak bisa. Nah, saya senengnya di peeling gelnya Atomy itu, satu, di kulit dipakai malah rasanya adem gitu ya, nggak panas. Yang kedua, karena kulit saya sensitif banget, kalau saya pakai yang ada butirannya, yang gede ya butirannya, saya gusek gini ya, saya bersihin begini, kulit saya juga tetap merah, kulit saya juga tetap agak perih. Jadi saya nggak bisa pakai peeling gel gitu lama-lama, nggak bisa gitu karena sebentaran aja kulit saya udah nggak enak sekali. Nah, Eee, di sini saya senengnya karena kan di Atomy punya kan bentuknya seperti cairan aja ya gitu ya. Jadi cairan bening tinggal kita olesin ke muka, satu muka, tapi hindari area mata dan area mulut. Kenapa? Karena kalau area mata kita ini kulit bawahnya ini tipis, tipis. Jadi bayangin ya kalau kita peeling bawah mata kita sok sak sok gitu ya. Wah, bukannya halus muka kita sininya mungkin bisa banyak kerutan gara-gara kita gusek 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 gitu ya. Jadi hindarin daerah-daerah tertentu ini. Jadi pembersihan mata itu agak beda gitu ya. Kenapa mulut juga? Karena daerah mulut, samping-samping mulut sini, kalau teman-teman suka perhatiin yang kulitnya kering, pasti gampang kering daerah sini. Cepat sekali gitu. Nah, karena saya juga begitu, sama daerah sini. Tapi kalau daerah sini masih oke lah ya. Nah, yang saya suka juga pada saat kita mulai tunggu aja, habis dipakein, kita tunggu sebentar, sekitar 1 sampai 3 menit. Tapi kalau saya perhatiin untuk orang-orang yang kulitnya lebih berminyak, ini keringnya lebih agak lama. Kalau saya perhatiin gitu karena saya di rumah ada pakai buat mama saya ya gitu. Jadi agak agak beda gitu. Jadi kelihatannya perlu waktu lebih agak lamaan sedikit supaya dia lebih kering. Nah, pada saat itu waktu kita gosok, waktu kita scrub, jadi keluar butiran-butiran. Nah, saya bisa bedain banget nih kalau saya sering pakai peeling gel sama saya jarang banget pakai peeling gel. Itu saya bisa bedain. Karena dari hasil yang saya scrub, kalau saya sering pakai itu satu, nggak terlalu banyak kotorannya. Kedua, warnanya agak putih. Kalau saya jarang-jarang nih, udah lama nggak pakai terus saya pakai, itu kotorannya tuh warnanya di serbuknya itu warnanya agak kecoklatan gitu. Untung nggak sampai hitam. Kalau sampai hitam, aduh berarti saya udah cemong banget tuh. Nah, jadi itu warnanya agak kecoklatan. Nah, itu yang saya ngerasain di bagian hidung, karena kan saya hidung kan paling gampang komedo. Nah, jadi kalau saya pakai di hidung, saya scrub-in gitu ya, saya scrub, saya peeling gitu, itu tuh keluar keluar yang halus-halusnya karena kalau saya jenis komedonya komedo yang putih ya kan komedo itu ada 2 ya, ada yang hitam ada yang putih ya. Nah, saya kan yang putih. Jadi itu tuh keluar. Jadi kalau saya habis, peeling, saya pegang hidung itu, bersih, rasanya tuh bersih gitu. Nah, eee ini yang saya suka karena setelah saya pakai pun saya nggak ngerasain kulit saya perih gitu. Nah, ini salah satu peeling gel yang selama ini saya nggak pernah dapetin di mau mau ke dokter kek, mau peeling di spa kek, mau peeling di mana kek, saya nggak pernah dapetin kecuali saya di Atomy punya nih karena saya nggak ngerasain perihnya. Nah, terus ada lagi, ini ada ekstrak akar pohon elm dan pelembab yang larut dalam. Nah, ini tuh saya udah lihat ya, ini, salah satunya untuk mengontrol, minyak, untuk mengontrol minyak. Jadi, saya lihat bahwa, eee, memiliki efek untuk inflamasi. Nah, kenapa orang kalau yang suka peeling itu kan makanya tadi saya bilang kalau di tempat lain kan orang suka pada perih, suka pada sakit ya karena dia, pemakaian zatnya itu pasti lebih lebih berat karena kan dia berusaha mengangkat sel kulit mati. Jadi ya secepat-cepatnya aja dikelotokin ya kulitnya. Kalau di kita kan nggak pakai kelotok-kelotok kulit ya, habis pakai nggak bilang, "Oh besok 2 hari akan ngelotok kulit," kan enggak gitu. Kalau di Atomy kan enggak gitu. Jadi dia lebih lebih soft, memang harus lebih sabar dan itu harus dilakuin sering, tapi ini lebih aman gitu. Karena kalau kita sering nih kita pakai peeling, tapi saya mau garis bawain ya kalau untuk orang yang mungkin kulitnya kering,
itu mungkin lebih pemakaiannya dalam 1 minggu paling 1 sampai 2 kali. Kalau orang yang kulitnya berminyak ini bisa lebih sering gitu. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga peeling gel itu kan mengangkat sel-sel kulit mati ya. Nah, kalau orang-orang yang kulitnya sensitif gitu atau kering banget gitu, itu pemakaiannya juga mesti lebih jarang daripada orang yang kulitnya berminyak gitu. Tapi bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai, cuman frekuensinya lebih jarang gitu. Nah, lalu kalau akar pohon M ini salah satunya itu ya untuk penyakit kulit. Kalau nanti teman-teman iseng, teman-teman juga baca ya gitu. Ini untuk penyakit kulit, untuk orang yang kalau untuk di kulit nih, selain kulit muka ya, itu juga untuk orang yang luka, kulit bernanah atau ini juga bagus gitu. Nah, makanya kenapa peeling gel ini juga jangan dianggap remeh gitu. Males tungguin peeling gel, mesti nunggu kering dulu, ya nunggu kering kan cuma 1 sampai 3 menit ya, sebentar. Tapi lakuin sebentar, lalu kita bilas. Nah, di sini juga ada ekstrak kulit jeruk grandis, disebutnya grapefruit. Waktu saya dulu belajar aromaterapi, grapefruit itu salah satu, itu oilnya wanginya enak banget. Itu oilnya enak banget, soft banget gitu. Kalau orang kirain grapefruit itu sama kayak jeruk Bali, sebenarnya enggak. Jeruknya itu jenisnya beda, manfaatnya juga rada beda. Cuman kalau dilihat mirip karena dia persilangan antara jeruk sama jeruk Bali lah gitu, seperti gitu deh kurang lebih ya. Nah, ini membantu menghilangkan minyak berlebih dan melembutkan kulit yang sensitif. Nah, di kandungan grapefruit ini tuh banyak nutrisi, ada banyak vitamin A, B, sama vitamin C yang tinggi. Nah, karena kan dia jenisnya kan citrus ya, dia ini vitamin C-nya tinggi. Makanya kenapa dia jadi antioksidan bagus. Nah, peeling gel itu grapefruit itu untuk antioksidan itu bagus. Nah, salah satunya lagi, ini kalau grapefruit itu dia itu menghasilkan kolagen. Ya memang kalau ini kan peeling gel nggak dimakan ya. Tapi kan kalau pakai di kulit pun banyak kan orang yang pakai krim yang isinya kolagen supaya kulitnya glowing gitu. Nah, ini salah satunya ada di peeling gel kita. Di peeling gel kita itu grapefruit tuh ada gitu. Jadi ini bagus banget juga. Harus pakai berapa sering? Ya tadi yang saya bilang, kalau saya pribadi, orang yang jenisnya kulit kayak saya, yang kering, yang sensitif, itu saya pakainya antara 1 sampai 2 kali dalam seminggu gitu. Tapi kalau saya berasa gini, aduh nih kulit lagi kayaknya kusam gitu ya. Terutama ini maaf ya kalau buat ibu-ibu atau anak remaja yang mau PMS gitu ya. Biasanya kulit itu pengaruh ya, kayaknya kulit lebih kering, lebih apa. Nah, itu biasanya saya lebih sering pakai. Nah, itu tuh enak sekali tuh. Kayaknya hasilnya seneng banget. Kalau orang seneng kalau nggak kotor ya, tapi saya pas ngelihat hasilnya keluar banyak tuh saya seneng gitu, karena kayaknya berasa abis itu muka bersih banget. Nah, jadi bayangin aja ya, dari cuma satu peeling gel itu kita bisa ada grapefruit. Itu kelihatan grapefruit orang kan banyak yang nggak ya, taunya vitamin C aja deh. Nah, kalau grapefruit itu sebenarnya itu buat kulit juga bagus banget, dimakan juga bagus gitu. Kalau ada buahnya, kalau tahu buahnya itu juga bagus. Kalau kita lihat buahnya itu mirip banget sama jeruk Bali, itu mirip banget gitu. Nah, satu lagi ini juga mineralnya banyak. Makanya kenapa kita juga habis peeling gelan kita nggak kering, nggak gatel, nggak segala macam. Sedangkan kalau kita peeling di spa di mana-mana itu rasanya gatel dan kering banget gitu. Oke, nah saya masuk. Jadi cara pakainya tadi ya, habis kita pakaiin, diemin sebentar, kurang lebih 1 sampai 3 menit. Untuk orang yang kulitnya berminyak, saya rasa akan makan waktu lebih dari 3 menit supaya dia lebih nyerap, baru kita peeling. Nah, setelah itu kita bilas ya. Oke. Lalu, nah ini yang terakhir, peel off mask. Peel off mask ini pasti teman-teman juga sama lah sama saya ya. Ini senang sekali juga sama peel off mask. Karena peel off mask ini tekstur saya sih juga, apa saya yang norak ya, saya juga nggak tahu ya, karena dari dulu saya nggak begitu perhatiin kulit. Saya juga sering banget mau urusin kulit tapi nggak berhasil karena masalah kulit saya yang sensitif dan segala macamnya. Jadi saya tuh males. Saya jujur aja, saya pakai masker yang bentuknya kertas aja nih, yang ada di mall-mall, yang orang bilang, oh di apotek ini maskernya bagus nih gitu. Saya pakai, saya templokin sebentar ke muka, saya mesti copot. Sini semua gatel. Itu semua gatel gitu. Aduh, nggak bisa banget. Jadi
itulah yang penyebab saya tuh nggak begitu perhatiin. Nah, waktu saya ketemu peel off mask, saya tuh mikir, lah ini masker dioles-oles begini ya, apa enak gitu. Dalam bayangan saya pasti kenceng, habis buka kering. Bayangan saya waktu itu begitu, waktu sebelum saya pakai gitu. Nah, ternyata ini kan pore care ya, jadi dia itu untuk masalah pori-pori. Yang pertama untuk pori-pori. Ini ada amethyst powder, membersihkan pori-pori yang tersumbat. Jadi cara kerjanya itu, waktu kita olesin, kalau pori-pori kita terbuka, dia itu akan menyerap kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang nggak bagus itu yang ada di muka. Itu diserap di maskernya. Waktu kan dia masih basah nih, pas kita pakein, terus dia menyerap ke situ. Nah, setelah itu setelah kering, ini ada centella extract. Centella extract ini juga bagus banget. Centella extract itu dulu saya pernah belajar ini ya, cuman udah lama banget gitu. Ini banyak sekali mengandung zat-zat yang bagus untuk kulit. Salah satunya untuk kulit berjerawat. Kulit berjerawat. Makanya anak saya walaupun jerawatnya hormonal, saya tetap sekarang ini saya pakein. Saya pakein peel off mask karena membantu untuk meredakan jerawat gitu. Terus mengurangi peradangan juga. Itu centella itu salah satunya fungsinya itu ya, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau kayak jerawat kan kita bisa bilang juga kalau habis jerawat yang gede-gede itu kan kadang-kadang kelihatan kayak luka juga ya, apalagi kalau isinya habis keluar. Nah, itu kan juga salah satu luka ya di wajah. Nah, ini tuh salah satunya dari centella ini itu untuk menenangkan kulit sebenarnya juga. Nah, terus ada satu lagi di kandungan yang centella ini itu ada satu zat yang bagus banget itu disebutnya saponin. Saponin itu jadi gini, saponin itu tuh salah satu unsur dari salah satu tanaman yang mampu jadi dia itu menutrisi jadi supaya kulit kita nggak kering gitu. Jadi dia mempertahankan air di wajah kita itu lebih lama. Nah, makanya kenapa kalau kita pakai peel off mask udahannya kan juga begitu ya. Kenyal-kenyal nih gitu. Karena kenapa? Karena kalau kulit orang yang berminyak mungkin nggak akan terlalu berasa gitu. Tapi kalau kayak saya yang kulitnya seperti ini, waktu saya habis buka itu enak sekali. Karena kenapa? Karena salah satunya ternyata ada kandungan ini gitu. Jadi dia elastis gitu. Jadi kulitnya itu terasa kenyal, terasa segar tapi nggak kering, terus rasanya kenceng. Nah, aneh ya, kenceng tapi nggak kering gitu. Kebanyakan produk-produk lain itu kenceng tapi kering. Nah, kalau Atomi punya enggak, kenceng iya, lihatnya cerah iya, tapi nggak kering. Nah, ini salah satu dari kandungan ini. Nah, satunya lagi ini adalah melembabkan kulit. Nah, jet powder ini ya, mengaktifkan sirkulasi kulit dan menghaluskan kulit. Nah, jadi kita bisa lihat ya peel off mask ini kan ada yang bilang mau pakainya mau berapa lama gitu. Sebenarnya kalau pakai peel off mask sih, kalau saya dari berdasarkan pengalaman itu sih terserah orangnya aja. Yang pasti kalau mau dicopot tunggu kering, terus dicopotnya jangan begini, jangan dari atas ke bawah, tapi dicopotnya dari bawah ke atas. Ya, sekali lagi ya, nanti jangan, habis maskeran mukanya kendor, turun ke bawah gitu. Kenapa? Ternyata setiap hari maskeran bukanya ke bawah, ke bawah, ke bawah, yang ada kulitnya milih ke bawah gitu. Kan balik lagi begitu lagi. Jadi kalau buka masker dari bawah ke atas, karena perhatiin waktu kita pakai masker, itu kan kulitnya nempel tuh, maskernya nempel. Jadi waktu kita tarik pelan-pelan itu tuh enak banget. Saya paling suka kalau daerah hidung tuh kayaknya kalau masih ada komedo tuh pas ikutan ketarik tuh komedo. Perasaan kayaknya begitu gitu. Jadi dari bawah ke atas itu perlahan-lahan. Nah, untuk orang yang kulitnya kering, ini diinstruksiinnya kalau dari kita Atomi bahwa jangan pakai peel off mask dan peeling bersamaan gitu. Jangan, karena kenapa? Balik lagi ya, kalau kulitnya kering itu untuk pemakaian yang seperti ini itu kan lebih sensitif ya gitu. Jadi peelingnya dipakainya lebih jarang. Kalau peel off masih menurut saya itu saya senang sekali pakai setiap hari pun nggak apa-apa karena dia memang lebih kenyal. Tapi sekali lagi untuk orang-orang yang kulitnya kering atau sensitif, peel off mask sama tadi peeling itu dipakainya nggak usah bersamaan, kecuali peelingnya agak jarang-jarang gitu ya. Nah,
Jadi dia kerjanya bagaimana gitu. Jadi dia kerjanya begini. Pada saat kita pakein peel off mask, dia bersihin pori-pori. Pada saat pori-pori partikelnya keangkat dari lapisan atas, terus si Centerline itu masuk ke kita, menutrisi kulit kita. Jadi dia bikin kulit kita kenyal. Nah, yang hebatnya lagi, setelah dia masuk di dalam itu dia kerja. Makanya sirkulasi kulit, mengaktifkan sirkulasi kulit dan menghaluskan kulit. Nah, itu tuh dia kerja. Masing-masing punya bagiannya, tugasnya gini, ayo situ duluan deh, yang mulai tuh, ayo bersihin pori-porinya. Nah, terus yang satunya lagi, ayo cepetan, udah kering nih, masukin deh ke dalam nih, ininya nih, nutrisinya. Nah, jadi masing-masing di peel off mask ini punya pekerjaan masing-masing, tapi selain 3 ini, itu masih banyak lagi kandungan lainnya yang sangat bagus untuk kulit, terus itu herbal gitu. Jadi saya udah baca banget ini tentang evening set. Nah, ini salah satu sebenarnya saya ada fotonya sih, foto saya ya, tapi saya nggak pasang lah ya. Saya udah pakai peel off mask, saya campurin sama Puerti Atomy. Puerti itu kan black tea ya, gitu ya. Nah, black tea itu tuh kalau kita secara umum, black tea itu kan memang ketahuan satu, itu antioksidan, anti iritasi. Ini kalau untuk kulit ya. Nah, untuk di bawah mata ini juga kalau kayak yang kenapa orang suka lihat gak gitu, masker mata pakai teh gitu, dicelupin tehnya, dia merem, dia masker mata. Nah, itu salah satunya. Makanya kenapa kalau black tea itu bagus. Nah, untungnya kan di Atomy ada. Jadi kita kalau seandainya mau berminat pakai peel off mask dicampur sama black tea, udah pakai Puerti aja. Jangan dipakai semua. Setengah juga cukup gitu. Setengah buat satu muka itu cukup banget. Jangan khawatir mukanya nggak bakal hitam, enggak. Jadi Puerti yang ada di kita seperti kayak serbuk kecil-kecil gitu. Mukanya jadi agak sedikit kecoklatan, tapi serbuknya kecil-kecil gitu, halus, karena kan Puerti kita memang dikena air aja larut ya, jadi dia halus banget. Terus saya udah pakai. Nah, terus kalau di satu lagi ini Arabica Black juga saya pernah pakai untuk maskernya. Tapi itu kan kalau Arabica Black ada butirannya ya. Biasanya saya tekan-tekan dulu biar lebih halus aja gitu. Saya tekan-tekan dulu biar lebih halus karena teh hitam ini juga salah satunya antioksidan gitu. Jadi antioksidan, terus ini buat menangkal radikal bebas yang bisa ngerusak jaringan kulit kita. Nah, tapi saya ancur-ancurin sampai agak lembut, dan nggak usah dipakai satu saset juga. Pakai juga aja setengahnya juga udah cukup banget gitu. Karena kan muka kita cuma segini ya, nggak usah semuanya. Setengahnya udah diminum aja gitu. Nah, kopi juga salah satu. Kalau kita suka lihat-lihat orang atau di mana-mana, itu kenapa kopi itu sering dipakai buat masker. Tapi kalau saya jujur aja ya nggak kuat kalau sampai di scrub sama kopi-kopi di luaran itu yang ada butirannya. Karena balik lagi perih gitu. Nah, kenapa? Karena dia ini kopi hitam ini tuh bisa bikin kulit tuh cerah, bisa bikin kulit tuh glowing gitu. Percaya nggak percaya ya, tapi ya begitulah fungsi kopi gitu. Karena memang kopi itu memang bagus spirulina. Nah, spirulina kita kan udah tahu ya, kalau di luaran kita ngomong spirulina yang kelasnya di bawah Atomy aja, itu aja udah berfungsi, apalagi yang Atomy punya. Saya juga udah pakai. Jadi ketiga produk ini saya udah pakai, saya campurin sama peel off mask karena saya pengen tahu aja gitu. Yang mana yang saya suka, tapi ternyata ya saya nggak bisa beda-bedain juga. Buat saya enak-enak aja semuanya gitu. Yang buat saya kan masalahnya cuma satu, jangan bikin kulit saya jadi perih dan kering. Saya sih itu gitu, karena saya nggak sanggup deh nahanin kulit perih dan kulit kering ini, karena dulunya bertahun-tahun begitu. Nah, spirulina itu kan itu juga untuk penuaan dini juga bagus gitu. Jadi kita mengatasi penuaan dini. Makanya kulit kita kalau yang sekarang sering maskeran, mau maskerannya pakai peel off mask aja, walaupun nggak pakai Puerti, nggak pakai kopi Arabica, nggak pakai spirulina, itu nggak masalah. Karena di kandungan peel off mask sendiri tadi udah bagus. Ada kandungan-kandungan yang memang mencerahkan, membuat kulit lebih cerah atau segala macam. Nah, spirulina juga mengangkat sel kulit mati. Nah, memang sih kalau kita pakai spirulina, saya juga pakai, kan itu kan satu kapsul gitu kan isinya banyak tuh. Saya pakai tuh sedikit sekali.
saya pakainya tuh nggak banyak-banyak, karena kenapa? Nah, ini balik lagi ya, mungkin kalau teman-teman yang kulitnya berminyak nggak akan terlalu ngerasain ya, tapi kalau kayak saya, itu waktu saya pakai dengan spirulina yang sedikit itu kencengnya lebih kenceng daripada saya pakai peel off mask doang, gitu. Jadi itu rasanya lebih lebih ngiket gitu, lebih ngiket. Nggak perih, dibuka juga nggak perih, tapi lebih ngiket. Jadi waktu itu saya pernah pakai kebanyakan. Jadi waktu awal pakai, saya pakai ada kali setengah lebih saya pakai. Ijo kan ya, pas saya pakai, saya diem-diem gitu. Wih, pas mau buka itu kenceng. Pas saya pegang gini aja gini, waduh ini kenceng amat ya gitu. Ya udah karena masalah kulit, jadi kan saya rada-rada sensi sama kalau kenceng-kenceng begitu ya. Terus saya pegang-pegang begini, wah ini kenceng banget nih. Tapi waktu dibuka mah tetap bisa dibuka, cuman saya bisa rasain perbedaannya kalau saya pakai banyak sama saya saya lebih nyaman dengan pakai yang sedikit saya gitu ya. Tapi kalau orang yang kulitnya lebih berminyak, mungkin harus pakainya lebih banyak karena penyerapannya mungkin lebih lama daripada orang yang kulitnya kering kayak saya. Nah, tapi buat teman-teman ya yang punya anak kecil, apalagi balita, kalau masker spirulina, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan, apalagi kalau spirulinanya pakai satu gitu, jangan. Takut anaknya kaget doang sih, kan emaknya ijo gitu ya, mama jadi ijo gitu, anak takut aja sih sebenarnya. Udah sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi ini spirulina itu bagus banget. Jadi teman-teman boleh cobain deh, boleh cobain ketiga produk ini dicampur sama sama peel off mask itu akan ngerasain banget bedanya. Nah, terus kayaknya sih udah ya. Nah, ini dari saya. Filters are great, but great skin is better. Jadi kalau kayak kita cewek-cewek sekarang ini handphone ya isinya kan kamera jahat ya, kamera cakep-cakep gitu, kamera bagus-bagus. Kalau kita males rawat kulit, emang ini membantu banget gitu. Jadi semua muka kayaknya pakai filter tuh lebih bagus gitu. Tapi saya ngerasain banget rasanya punya muka sekarang lebih bersih daripada dulu, karena kalau sekarang saya ngumpul sama teman-teman waktu sebelum pandemik ini, kalau mereka ngomong, "Ah, nggak usah ngomongin susah-susah, kulit lu tuh kenapa sih begini?" Gitu. Nah, itu aja udah bikin, iya ya." Karena kenapa? Karena mungkin mereka pakai produk yang, rutin, ke dokter rutin, ke ini rutin, sedangkan nggak semua orang itu bisa ke dokter, terus karena satu kayak saya masalah kulit, bisa juga bayangin aja kalau kita satu kali pergi ke dokter kulit, itu 500.000 depan mata tuh. Padahal pengerjaannya juga sama, dibersihin, disabunin, terus dipiling, sama di masker, sama juga sama yang kita punya ini. Kita 500.000 bisa buat 1 tahun ya gitu. Tapi kalau ya nggak usah 1 tahun deh, satu paket itu mungkin kita bisa kalau kita pakai sendiri ya bisa 2-3 bulan ya gitu. Jadi bayangin aja kalau kita pergi ke salon-salon atau kita pergi ke dokter 500.000 sekali datang, itu pun kalau nggak pakai dibilang gini, tambahin vitamin ya, tambahin ini ya. Padahal di Atomi itu kalau kita lihat kandungannya itu vitaminnya udah banyak banget gitu. Nah, saya sih jadinya senang sekali. Kenapa makanya saya bahas ini? Karena saya ngerasa waktu saya pakai yang berikutnya, misalkan saya pakai Absolute, misalkan saya pakai sunscreen, pakai BB cream, pakai healthy glow, pakai pakai apapun itu, saya merasanya sekarang ada hasilnya gitu. Karena saya berasanya habis pakai Absolute, oh iya ya kelihatannya kulit lebih bagus, oh iya ya kelihatannya kulit lebih cerah, oh iya ya lebih kencang ya. Nah, semuanya itu saya pikir berpusatnya dari pembersihannya gitu. Jadi buat teman-teman jangan jangan males buat bersihin muka, buat buat kerjain ini setiap hari karena ini penting banget. Nanti mungkin kalau yang masih muda belum berasa, nanti kalau yang udah seumur-umuran kita, yang udah 40 ke atas itu akan berasa banget pada saat kulit kering, kulit kusam dan kulit keriput di mana-mana itu mulai panik gitu. Jadi ya itu sekian dari saya, semoga membantu dan teman-teman jadi tahu betapa bagusnya evening set ini gitu. Oke, terima kasih Cilili, Cisili. Ini saya stop share ya. Oke. Oke. Makasih Poni, Iya, thank you. jelas banget, terus membawakan dengan antusias banget, bikin saya jadi ngerti, oh jadi selama ini saya pakai tuh